Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan di sini saya Rizky Nugroho. Saya dari Divisi Blue, Divisi Siber akan melaksanakan BNB Siber. Baik, dengan berjudul Certificate Authority. Nah, pasti masih pada bingung nih dengan apa artinya Certificate Authority. Di sini saya akan menjelaskannya, yaitu apa itu CA. Untuk Certificate Authority adalah sebuah entitas yang bertanggung jawab untuk menerbitkan, mengelola, mendistribusikan, dan memvalidasi sertifikat digital yang digunakan untuk keamanan dalam berbagai protokol kriptografi seperti SSL atau TLS. Nah, untuk selanjutnya, fungsi dari CA. Pasti masih bingung nih, apa fungsi dari CA? Untuk fungsi dari CA, yang pertama ada menerbitkan sertifikat, yaitu CA membuat sertifikat digital yang menyatakan informasi tentang identitas dan kunci publik pemiliknya. Untuk poin kedua yaitu memvalidasi identitas, atau CA memastikan bahwa pemilik sertifikat adalah entitas yang sebenarnya dan memiliki hak untuk menggunakannya. Untuk poin ketiga, mengelola sertifikat. CA bertanggung jawab untuk mengelola siklus hidup sertifikat, termasuk perpanjangan, pembaruan, dan pencabutan. Untuk poin ketiga, mendistribusikan sertifikat, yaitu CA menyediakan mekanisme untuk mendistribusikan sertifikat ke entitas yang memerlukannya. Untuk selanjutnya yaitu penggunaan CA. Penggunaan CA ada apa aja nih? Pasti masih bingung kan? Apalagi SSL, TLS yang sebelumnya udah dijelaskan. Nah, untuk penggunaan pertama yaitu mengamankan komunikasi web. Untuk pertama mengamankan komunikasi web, contohnya yaitu kita menggunakan SSL atau TLS untuk di web. Yang pertama, contohnya komunikasi antara web dan web server. Bisa digunakan dalam web e-commerce dan web lain-lainnya untuk memvalidasi bahwa web tersebut bisa dipercaya. Nah, itu untuk poin pertama. Yang untuk poin kedua yaitu autentikasi pengguna. Nanti di selanjutnya akan dijelaskan untuk autentikasi pengguna. Dan untuk selanjutnya penggunaan sertifikat digital. Keempat ada membangun jaringan pribadi atau juga VPN. Kelima ada menjamin keamanan IoT atau Internet of Things. Keenam ada membangun layanan identitas. Oke. Baik, selanjutnya. Nah, ini yang paling penting. Untuk komponen utama dalam Certificate Authority itu yang pertama adalah root CA. Root CA apa nih? Teman-teman ada yang tahu nggak nih root CA apa? Untuk root CA adalah CA paling atas atau enggak pusatnya dalam hierarki PKI. Ini adalah otoritas tertinggi. Root CA adalah otoritas tertinggi yang diberi kewenangan untuk menandatangani sertifikat digital untuk CA lainnya atau untuk menandatangani sertifikat. Nah, untuk akar ini yang digunakan untuk memverifikasi sertifikat di level yang lebih rendah. Nah, yang kedua, di bawah root CA adalah intermediate CA. Nah, intermediate CA adalah di bawah root CA dalam hierarki PKI yang biasanya diberi kewenangan oleh root CA untuk menandatangani sertifikat untuk CA lainnya atau untuk entitas akhir seperti situs web atau server. Untuk yang ketiga yaitu CA Certificate. CA Certificate adalah sertifikasi digital yang dikeluarkan oleh root CA atau intermediate CA
untuk mengidentifikasi CA itu sendiri. Sertifikat CA berisi informasi tentang CA, termasuk nama CA, kunci publiknya, masa berlaku sertifikat, dan tanda tangan digital yang dikeluarkan oleh CA yang sesuai. Yang poin penting 3 ini harus kita pahami ya teman-teman. Nah, untuk yang keempat adalah sertifikat signing request. Untuk CSR tersebut, itu adalah permintaan yang diajukan oleh entitas yang ingin mendapatkan sertifikat digital tersebut. Nah, untuk kelima, ada private key dan public key. Private key dan public key untuk CA menggunakan pasangan kunci publik private, kunci publik dan kunci private untuk menghasilkan tanda tangan digital pada sertifikat yang dikeluarkannya. Nah, ini poin paling penting di dalam CA ya teman-teman. Untuk public key dan private key itu harus kita simpan, karena private key itu tidak boleh disebarluaskan ya, karena dalam bahasa Inggris saja arti private aja privasi ya teman-teman. Jadi harus kalian simpan, kalau enggak nanti disalahgunakan untuk CA nya. Untuk poin ke-6 itu ada database. Untuk database tersebut di dalam CA itu memelihara database yang berisi informasi tentang semua sertifikat yang dikeluarkan dan informasi terkait lainnya, seperti permintaan sertifikat, status validasi, dan tanggal kadaluarsa. Biasanya database tersebut disimpan oleh pemilik bukan pemilik, lebih tepatnya pembuat CA-nya. Oh ya, sebelumnya ada informasi penting. Mungkin di dalam blog kita akan menerapkan antara root CA, intermediate CA, dan CA sertifikat ya teman-teman. Untuk root CA itu bisa dipastikan kalau dalam blok tersebut itu divisi inti. Untuk intermediate CA itu bisa dipastikan kadif dan wakadifnya dalam divisi masing-masing. Untuk CA sertifikat itu anggota tersebut ya. Untuk komponen utama ada pertanyaan nggak nih dari teman-teman sekalian? Halo? Oke. Terima kasih. Oke. Oke, Bang. Ini kita masih teori ya. Untuk teknikal nanti akan dipraktikkan juga pembuatan CA-nya. Oke, selanjutnya. Nah, ini untuk alur atau flowchart-nya. Bisa teman-teman lihat alurnya. Untuk root CA, signing CA, atau intermediate CA-nya, dan usernya. Udah pada lihat nggak nih flowchart-nya? Atau masih bingung? Udah mulai paham lah ya untuk flowchart-nya. Oke, kita lanjut aja nih. Selanjutnya, nah masih ragu gak nih sama CA? Kalau masih ragu, dijelaskan lagi nih untuk proses verifikasi CA itu melakukan proses verifikasi yang ketat untuk memastikan bahwa entitas atau individu yang meminta sertifikat digital adalah yang mereka klaim. Untuk pengguna kunci kriptografi atau private key dan public key tersebut, CA menggunakan kunci kriptografi yang kuat untuk melindungi informasi sensitif seperti private key dan public key mereka. Nah, ketiga nih, ada praktik keamanan terbaik. Nah, CA menerapkan praktik keamanan terbaik dalam operasinya, termasuk enkripsi yang kuat, penggunaan hardware keamanan yang terpercaya, dan manajemen kunci yang cermat. Nah, untuk private key CA tersebut biasanya dihasilkan menggunakan algoritma kriptografi yang kuat seperti RSA, DSA, atau ECC. Nah, untuk
public key CA di sisi lain ini disertakan dalam sertifikat CA dan digunakan oleh pihak lain untuk memverifikasi keaslian sertifikat yang dikeluarkan oleh CA. Untuk private key CA itu biasanya disimpan oleh pemilik sertifikat. Kalau untuk public key CA biasanya digunakan untuk menggunakan mengirim pesan kayak seperti digital signature. Itu bisa dipastikan validasinya kuat ya teman-teman kalau udah berbagi public key CA-nya. Sama untuk pembagian CA-nya tersebut nanti di klien. Untuk digital signature saya akan menjelaskannya di BNB kedua. Akan diinfokan selanjutnya ya. Oke, selanjutnya ada tools CA. Nah, pasti bingung nih kalau saya jelasin teori tapi nggak tahu nih bagaimana cara pembuatannya. Nah, untuk teman-teman sendiri bisa membuat CA sendiri atau belajar secara individual. Yang pertama ada OpenSSL, RSA, XCA. Yang keempat ada Microsoft Certificate Service. Yang kelima ada CFSSL. Yang keenam ada EJBCA ya teman-teman, atau Enterprise Java Beans Certificate Authority. Di sini ada kesalahan teknis, mungkin saya akan jelaskan. Yang pertama OpenSSL tadi ya. OpenSSL adalah salah satu alat open source yang paling umum digunakan. Untuk membuat CA, OpenSSL menyediakan perintah untuk menghasilkan kunci, membuat CSR, menandatangani sertifikat, dan mengelola sertifikat dan kunci. Nah, untuk yang kedua, EJRSA. EJRSA adalah skrip sederhana yang menyederhanakan proses pembuatan CA menggunakan OpenSSL. EJRSA menyediakan skrip shell yang mudah digunakan untuk menghasilkan CA dan sertifikat terkait. Untuk XCA atau X Certificate and Key Management, ini adalah aplikasi GUI atau Graphical User Interface yang memungkinkan Anda untuk membuat dan mengelola CA dan sertifikat secara visual. XCA menyediakan antarmuka yang intuitif untuk menghasilkan kunci, membuat sertifikat, dan menandatangani sertifikat. Untuk Microsoft Certificate Service itu dapat menggunakan Microsoft Service yang merupakan fitur bawaan dari server Windows. Ini memungkinkan Anda untuk mengatur CA di dalam infrastruktur Windows menggunakan antarmuka manajemen MMC atau Microsoft Management Console. Untuk CFSSL atau Cloudflare PKI NTLS Toolkit adalah alat yang dikembangkan oleh Cloudflare untuk mengelola infrastruktur kunci publik dan Transport Layer Security atau TLS. CFSSL menyediakan perintah untuk menghasilkan CA, membuat CSR, menandatangani sertifikat, dan memvalidasi sertifikat. Untuk yang keenam, EJBCA atau juga kepanjangannya Enterprise Java Beans Certificate Authority. Oke. Biasanya EJBCA ini adalah CA yang kuat dan terpusat yang dikembangkan dalam bahasa pemrograman Java. EJBCA menyediakan antarmuka berbasis web yang komprehensif untuk mengelola CA dan sertifikat. Untuk tool CA nih kalian udah bisa belajar sendiri ya secara individual. Oke, selanjutnya untuk output root CA ini ada di gambar. Kalian bisa lihat kalau sudah berhasil. Untuk output root CA biasanya kalau belum, untuk autentikasinya masih gagal, itu biasanya ada tanda X di sini di medal ini jadi X. Kalau udah berhasil dia akan jadi medal. Untuk selanjutnya yaitu output
intermediate CA. Sama juga kayak seperti sebelumnya, output root CA-nya. Cuman bedanya kalau kalau root CA dia di isu by-nya ini jadi si root CA, dan isu 2-nya ini isu CA, isu CA, root CA juga. Kalau di intermediate bedanya di isu 2. Isunya dari root CA, untuk isu 2-nya dia intermediate CA. Nah, oke. Untuk kesimpulan nih teman-teman. Untuk kesimpulan dari penjelasan tadi, ada yang bisa simpul nggak nih untuk materi tadi dari teman-teman? Kalau ada yang bisa simpulin, dapat hadiah nih teman-teman. Halo, apakah suaranya terdengar? Ada yang ada yang bisa simpulin nggak nih untuk materi CA tersebut? Kalau nggak ada, ya udah disimpulkan nih. Kenapa bang? Apa itu bang? Iya bang. Wah, bener tuh bang. Kalian bisa bisa menggunakan apa CA ini di file PDF kalian, atau enggak di file penting kalian, supaya apa? Supaya file PDF itu tidak disalahgunakan ya teman-teman. Bagus tuh. Tadi abang siapa bang yang menjawab kesimpulannya? Oke. Untuk hadiahnya nanti diinfokan selanjutnya ya bang, di pribadi. Oke. Apa itu bang? Tadi di ini bang. Oh, oh dia, oh saya jelasin dari pertama ya bang. Kalau OpenSSL itu biasanya bisa digunakan di Linux atau enggak di Ubuntu ya teman-teman. Dan IJRSA ini sama dengan seperti OpenSSL. Kalau untuk XCA atau Key Management itu digunakan di Windows, tapi berbasis GUI ya. Untuk Microsoft Certificate Service itu sama juga, berbasis GUI tapi di Windows juga. Sama kalau CFS/SL dan JBCA tadi itu berbasis web ya teman-teman. Jadi bisa digunakan apa ya? Kalian bisa milih sendiri lah untuk yang paling gampang. Kalau menurut saya yang paling gampang baru-baru ini XCA sih. Karena bisa dibilang simple. Kalau simple dipahami juga. Ya bang? Ya, nanti ini ya, kenapa? Oke. Setelah setelah ini kita akan teknikal kok. Teknikal menggunakan XCA juga yang saya pahami juga. Oke, ada pertanyaan lagi gak teman-teman dari yang lainnya? Belum ada ya?
Oke deh, kalau gitu kita lanjut aja ya. Oke, kita lanjut ke technical aja nih. Oke. Yuk, emot api dong, emot api dong. Oke. Yang lain udah pada siap gak nih untuk pembuatan CA-nya langsung? Waduh, apa itu? Oke, kita langsung aja ya, kita mulai. Nah, kita langsung buka dulu file file XCA atau file X Certificate and Key Management-nya. Kalau udah kita buka, kita langsung aja membuat database-nya. Database yang saya sebutkan tadi ya teman-teman. Nah, kita simpan dulu nih di XCA. Kita buat file test. Oke. Nah, di sini kan disuruh buat password. Password untuk mana? Password untuk database tersebut supaya database kita tidak disalahgunakan. Oke. Kita buat passwordnya. Oke. Nah, di sini oke aja ya, teman-teman. Kalau kita udah buat database, kita buat yang paling utama itu kita buat private key-nya. Kita klik kanan atau nggak bisa di sini klik new key. Oke, di sini kita buat namanya, nama private key-nya. Contohnya nama private key-nya di sini kita buat cyber. Nah, ini untuk tipe tipe private key-nya ya. Metode kriptografinya ada RSA, DSA, EC dan ED25519. Mungkin di sini saya menggunakan RSA dengan key size-nya 2048 bit. Di sini kita langsung create aja untuk proses pembuatan private key. Nah, udah selesai nih untuk proses pembuatan private key-nya. Selanjutnya kita langsung ke certificate. Langsung aja klik new certificate. Nah, ini enak dipandang nih kalau aplikasi GUI kayak gini. Ini kan nggak bisa di checklist, berarti kita nggak usah checklist. Langsung kita create a self, karena kita pembuatan root CA belum ada root CA nya di sini juga. Kita create a self signed certificate aja ya. Nah, ini template nggak usah diisi, kita kosongin aja, langsung ke subject. Nah, ini untuk name internal untuk nama sertifikatnya di XCA tersebut. Oke, untuk namanya kita buat aja BNB root CA nih. Untuk country-nya kita kita kan country-nya Indonesia nih, tapi kalau Indonesia dia nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena di sini kan ada minimum size, dua maksimum size. Kenapa gitu? Berarti dia mintanya ID negaranya aja. Contohnya kalau Indonesia kan kita ID, kalau Amerika US. Nah, karena kita di Indonesia, kita buat di sini ID. Untuk state ini biasanya kosongin aja. Kalau kalian mau menggunakan bisa isi Kepulauan Riau atau di mana gitu. Nah, untuk locality biasanya dikosongin. Yang paling utama itu country name atau CN dan organisasi name atau O dan CN dan common name atau CN. Nah, kita buat organisasi name-nya ini buat aja blue. Nah, kenapa bang? Iya, ini untuk pembuatan root CA-nya. Iya, kita buat root CA-nya dulu. Sebelum buat intermediate CA dan client TLS client, kita buat root CA dulu ya.
bottom Linux, user group. Untuk command name-nya kita buat aja di sini kalau di dalam blok nanti kita buat root CA-nya, berarti sini inti. divisi inti CA. Oke. Nah, di sini jangan lupa nih private key-nya. Private key-nya kita gunakan yang udah kita buat tadi, yaitu cyber. Oke. Jadi oke dulu ya teman-teman. Karena masih ada di extension. Di extension ini kita masukin di untuk root CA-nya, tipenya ini certification authority. Dan jangan lupa kritikalnya ya teman-teman, supaya lebih aman. Untuk validasinya, untuk perpanjangan sertifikatnya kita buat di sini buat setahun aja nih, setahun untuk sertifikat rootnya ya teman-teman. Gak usah deng, kita buat 5 tahun aja untuk rootnya. Kita apply di sini. Oke. Kalau udah, kita buat ke key use. Nah, key usage ini yang paling penting. Kita disuruh milih kegunaan untuk root CA tersebut. Nah, untuk root CA kita gunakan di sini key and perman certificate. Nah, checklist dulu ya. Nah, udah di sini kita buat di sini di key and perman certificate sign dan digital signature. Untuk root CA ya, untuk root CA kalau teman-teman, kalau untuk root CA ya digital signature dan key and perman ya teman-teman. Untuk Netscape ini kita gunain untuk SSL server aja teman-teman. Bisa juga untuk kita buat object signing. Enggak ada yang salah, SSL CA ya teman-teman, sorry. Oke. Udah, karena udah kita checklist, udah kita pilih, kita langsung oke untuk pembuatan root CA-nya. Nah, di sini udah jadi nih. Coba kita lihat dulu apakah dia berhasil. Nah, udah berhasil nih untuk pembuatan root CA. Nah, kalian gimana caranya supaya melihat root CA-nya ini berhasil atau tidak? Nah, cara lihatnya itu bukan diklik aja, bisa diklik aja, cuman belum tentu ini berhasil atau enggak. Nah, caranya gimana? Kita ekspor dulu nih, kita ekspor, kita pindahin dulu di XC aja nih, kita buat BNB root tadi. Nah, ini kan ada ekspor formatnya nih, kita ekspor formatnya itu CRT ya teman-teman, untuk sertifikatnya tadi. Kalau untuk VFX, PEM, dan CHAR dan ICS ini dia beda-beda jenisnya ya, dan beda maksudnya juga dengan format itu. Kita buat di sini CRT, kita oke kan aja. Oke, kita buka filenya, masukkan ke file, kita BNB root CA. Nah, di sini kan masih X nih, karena masih gagal. Berarti belum divalidasi oleh CA-nya ya teman-teman. Nah, caranya gimana nih bang? Caranya kita klik install sertifikat dulu nih. Klik sertifikat, kita pilih local machine. Nah, kita next aja ya. Udah kita next, kita yes. Nah, di sini kan ada dua nih, ada otomatis dan place all certificate in the following store. Nah, kita jangan pilih otomatis ya. Biasanya kalau otomatis itu dia nggak langsung divalidasi oleh servernya atau Windows ini ya. Nah, caranya gimana bang? Kita pilih place all. Nah, kita browse saja. Nah, karena di sini ada banyak jenis di certificate store-nya, kita pilih nih sesuai untuk root CA-nya. Kalau untuk root CA
kita menggunakannya di sini Trusted Root Certification Authority. Oke, kita oke nih. Oke, kita next, kita finish saja. Kita oke. Kita X lagi nih, baru kita buka lagi. Nah, udah bisa nih, udah divalidasi oleh server atau Windows yang kita pakai nih. Nah, untuk pembuatan root CA nya nih, ada yang masih bingung nggak nih teman-teman? Halo? Kenapa bang? Bingung di mananya tuh? S- Sumur? Kok sumur bang? Bingung, masih bingung dari awal ya, Bang Safik? Oke, kita coba nih, kita ulang lagi ya. Kita new certification, kita new certificate. Nah, di sini bingungnya di mananya nih? Kalau boleh tahu. Dari awal. Oke, kita coba ulang ya. Nah, di sini kita sesuaiin aja nih. Kalau kita awalan kan new certificate ini kosong nih. Kita kita ikutin aja langsung ke subjek. Ini kita isi aja nih. Contohnya Bang Safik kan. Eh, Safik. Oke, Safik root CA. Untuk country name karena kita di Indonesia, kita bikin ID. Karena kode Indonesia kan ID kan. Nah, ini kosongin aja. Umumnya ini kosong. Untuk state kosong, locality kosong. Untuk organisasinya, ini penting juga nih untuk O-nya. Organisasi name-nya untuk memvalidasi CA-nya, kita buat di sini blok aja ya. Nah, ini biasanya umumnya kosong. Nah, untuk common name-nya ini juga penting nih untuk supaya klien itu ngelihat, wah, ternyata validasi dari CA tersebut bagus nih, dari perusahaannya bagus juga, boleh deh, kan bagus tuh dari kliennya dilihat. Kita buat nih common name-nya divisi siber. Bang Safik dari divisi siber kan bang? Oke, kita buat di sini di divisi siber root CA. Oke. Nah, ini private key-nya jangan lupa nih Bang Safik. Nah, karena di sini nggak bisa diklik, kita klik aja nih use Q2. Nah, kita pilih si private key si cyber. Oke, untuk extension ya kita pilih di sini tipenya untuk root CA tersebut yaitu certification authority. Nah, kritikalnya jangan lupa diklik. Nah, untuk validity-nya atau perpanjangan sertifikatnya itu di sini kita buat contohnya 5 tahun ya Bang Safik. Kita apply. Nah, kalau sudah kita apply, kita di sini langsung ke key usage-nya untuk penggunaan root CA. Untuk penggunaan root CA kita klik dulu kritikalnya di X509 V3 nya teman-teman. Nah, kita pilih di sini untuk root CA yaitu digital signature, key and shipment, dan certificate signs ya teman-teman. Certificate sign ya teman-teman. Nah, untuk Netscape nya ini kita pilih SSL server dan SSL CA ya teman-teman. Nah, karena di sini udah kita selesaikan, kita langsung aja nih. Oke, Bang Safik. Nah, untuk pembuatan awalannya masih bingung nggak Bang Safik di root CA nya? Oke, kita langsung aja nih. Karena kita udah pembuatan root CA di XCA-nya ini, kita ekspor aja nih dulu. Kita ekspor. Nah, kita browse nih mau simpan di mana filenya. Contohnya yang tadi BNB root CA kita ganti dulu nih namanya. Jadi Safik root CA ya. Save.
Oke, formatnya kalau untuk ngelihat sertifikatnya itu CRT biasanya, memang harusnya CRT ya, karena kalau PFX apa PKCS ini beda lagi, dia kelihatannya private key. Untuk private key dari sertifikatnya beda lagi nih. Nah, kita buat CRT ya, PEM. Oke, kita oke kan, baru kita buka lagi browse yang tadi. Tadi Safik root CA. Nah, aku mau nanya nih sama Bang Safik, kenapa dia ini apa, dia udah medali nih Bang Safik, kan tadi kita buatnya baru-baru aja nih untuk divisi inti CA. Nah, bagus tuh jawabannya, tapi kenapa dia sudah berhasil nih Bang Safik? Wah, karena tadi kita udah install sertifikat dari root CA nya ya teman-teman. Nah, kenapa dia udah, kan di sini ada dua nih, tadi kita buat yang pertama yaitu BNB root CA. Nah, untuk yang kedua kita buatnya tadi Safik root CA ya teman-teman. Nah, di sini kan sama nih, isunya sama-sama divisi inti CA. Kenapa sama? Karena tadi kita buatnya itu untuk private key-nya itu divisi inti CA ya teman-teman. Kita salah ekspor nih teman-teman. Sorry, salah ekspor kita. Ah, kita override nih. Nah, ini dia. Sorry. Nah, ini kan masih X nih. Karena tadi udah dijelasin ya. Karena sudah diinstal sertifikat. Di sini kan beda nih sertifikat patch-nya. Divisi Cyber CA. Yang tadi kita buat pertama divisi inti CA. Nah, karena di divisi Cyber CA kita belum install private key-nya juga, belum memasukkan ke server Windows-nya. Nah, kita install dulu untuk memvalidasi bahwa CA tersebut terpercaya. Nah, caranya gimana? Kita install dulu sertifikatnya. Kita pilih local machine, baru kita pilih place all certificate in following store, yang service dari certificate store-nya di Windows. Nah, kita pilih Trusted Root Certification Authority. Ini untuk root CA ya teman-teman. Kita pilih Trusted Root Certification. Kita next, kita finish saja. Oke. Nah, di sini masih X nih kan. Karena masih X, kita buka ulang file sertifikatnya. Oke, kita exit. Di sini kita exit dulu. Kita buka ulang Safik root CA ini ya. Kita buka. Nah, berhasil kan di sini untuk pembuatan root CA awal keduanya. Bang Safik gimana Bang Safik? Masih bingung nggak Bang Safik? Oke, oke kita lanjut ya untuk pembuatan kedua. Tadi root CA kita udah buat. Kita langsung ke kedua yaitu, ada yang tahu nggak nih kita mau buat apa? Habis root CA. Woi, bagus tuh. Udah pada mengerti nih. Nah, cara gimana? Kita pilih dulu root CA-nya yang udah kita buat. Tadi kita buat BNB root CA. Untuk BNB root CA kita klik kanan. Kalau nggak mau klik kanan bisa juga di new certificate ya teman-teman. Nah, di new certificate kita pilih di sini use this certificate for signing. Nah, kita pilih untuk validasi CA-nya. Validasi root CA-nya kita pilih sini Safik root CA. Untuk Safik root CA, wah kita salah teman-teman. Kita klik kanan aja nih. Klik new. Oh, nggak tersimpan dia CA-nya yang BNB root CA.
kita pilih USD Certificate for Signing, kita pilih suffix root CA. Oke, kita langsung sama kok cara pembuatannya di subjek. Untuk di subjek kita buat di sini buat contohnya Kadif CA ya. Kita buat aja di sini Kadif CA, country name-nya yang tadi sama ID-nya. ID ini kosong. Untuk locality name-nya kosong dan organisasi name-nya kita buat di sini blok. Untuk organisasi unit name ini biasanya kosong. Kalian kalau mau kosongin juga nggak apa-apa. Untuk common name-nya kita buat aja sebagai contoh Kadif CA. Ya kan, kita buat di sini Kadif CA. Nah, yang paling utama nih, jangan lupa private key-nya. Tadi sini checklist key-nya, baru pilih di sini private key-nya yang sudah tersedia Cyber. Baru kita lanjut ke extension. Nah, di sini kita pilih lagi nih Certification Authority, hampir sama dengan root CA. Klik critical, baru di sini perpanjangan CA-nya kita buat di sini 5 tahun aja, sama kita apply. Udah itu baru di key usage-nya kita pilih dari sama kok, dari intermediate CA dan root CA itu hampir sama pembuatannya. Key usage, digital signature, key achievement, dan certificate sign. Oke, untuk Netscape-nya kita bikin di sini SSL server dan SSL CA. Oke, karena sudah, kita di sini oke kan aja. The certificate will be longer valid than a signer. Oke, karena tidak boleh sama dengan root CA-nya untuk perpanjangan CA-nya. Di sini kita buat validity-nya kita buat 3 tahun aja ya teman-teman. Kita buat 3 tahun, kita coba ulang. Kadif CA, country name-nya ID, organisasi name-nya blok kosong, common name-nya kita buat di sini Kadif CA. Oke, ini private key jangan lupa yang tadi, pilih cyber, extensionnya certification authority, critical-nya jangan lupa di checklist. Nah, untuk validasinya tadi udah kita apply. Key usage-nya kita checklist dulu, critical-nya pilih digital signature, key achievement, dan certificate sign-nya. Oke, untuk Netscape-nya kita pilih yang tadi SSL server dan SSL CA. Oke, baru kita oke. Nah, di sini berhasil nih teman-teman. Nah, ini udah berhasil nih, udah ada tanda bawahnya. Kita pilih lagi nih, kita buka coba untuk Kadif CA. Nah, kita bisa ngelihat informasi-informasi yang udah kita buat untuk statusnya, subjeknya, isunya, extensionnya, dan komennya. Komennya ini kan kosong. Nah, nih udah hampir sama nih untuk CN, organisasinya, untuk country-nya udah sama kan nih. Kita oke aja. Nah, bagaimana cara lihatnya berhasil atau enggak? Sama halnya yang kita buat root CA tadi ya teman-teman. Kita ekspor dulu. Jangan lupa diekspor juga ya kalau mau ngelihat sertifikatnya. Kita oke. Foldernya yang tadi ya teman-teman udah pas. Kita oke. Baru kita buka folder ya. Kita buka file Kadif CA atau CRT tadi teman-teman. Nah, nih nanya lagi nih sama teman-teman, kenapa dia udah medalin tuh nih, udah tanda medali nih teman-teman. Ada yang bisa bantu jawab gak nih biar lebih dimengerti? Halo, udah berhasilnya di mana itu?
Berhasil di mananya itu bang? Waduh, kok jadi buat sumur nih? Ya udah, kita lanjut aja ya nih teman-teman. Nah, di sini kenapa dia udah tandanya berhasil? Karena private key dari si divisi si berut CA-nya kita udah install atau memasukkan ke server Windows-nya ini teman-teman. Karena kita pakai Windows, nah kita harus masukkan private key dari divisi si berut atau kita install sertifikatnya, kita masukkan ke trusted root yang tadi ya teman-teman. Trusted root certification authority ini di MMC atau di Windows tersebut ya teman-teman. Nah, oke, kita cancel karena udah diinstal. Ini udah sesuai ya, udah sesuai dengan yang kita pembuatan tadi ya teman-teman. Nah, untuk isunya valid validasi sertifikatnya, untuk subjeknya, public key-nya menggunakan metode apa, untuk public key-nya di sini udah lengkap ya teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri dan belajar sendiri juga untuk lebih lanjut. Untuk root CA dan intermediate CA, kalian masih ada yang bingung nggak nih teman-teman? Oh, berarti udah pada paham ya teman-teman. Udah mulai paham gitu. Untuk ketiga, kita ngebuat TLS client atau semacam client server lah ya teman-teman, client CA. Nah, caranya gimana? Kita klik kanan aja pada kadif CA. Kita klik kanan. Waduh, nge-lag nih teman-teman. Kita klik kanan, baru kita klik new. Oke. Nah, ini udah berhasil ya teman-teman. Kita pilih kadif, dia otomatis. Kita pilih subject. Nah, internal name kita buat client ya, client CA. Kita buat di sini country name ID, ini state kosong, locality kosong, organisasinya kita buat blok saja, organization unit name-nya kosong, common name-nya jangan lupa ya teman-teman, common name-nya kita buat di sini client CA aja contohnya, dan private key-nya jangan lupa juga. Kita checklist, pilih cyber yang udah kita buat, extensionnya kita buatnya di sini tidak sama ya. Untuk TLS client itu berbeda dengan root CA dan intermediate CA. Karena di sini client kita buat di sini tipenya entitas atau entity. Kita klik critical dulu. Nah, tadi kan udah ada kena teguran tuh karena intermediate sama root CA-nya kita buatnya 5 tahun. Karena tadi kita buatnya intermediate 3 tahun, root CA-nya 5 tahun, berarti kita di sini buatnya 1 years aja ya teman-teman, atau 1 tahun. Yang penting jangan melebihi atau sama dengan CA-CA yang udah kita buat ya tadi. Tadi sini apply. Nah, di key usage ini berbeda dengan root CA dan intermediate juga. Di sini kita pilihnya untuk root CA tadi digital signature, CNC permen. Kita pilih untuk TLS tadi CNC permen sama juga. Untuk key usage nya kemungkinan sama, CNC permen, certificate sign, dan digital signature ya. Untuk Netscape nya di sini kita pilih. Nah, di sini di Netscape nya ini bingung ya teman-teman, jangan pilih SSL server juga. Di sini kita pilih SSL client, SMIM CA, tergantung dari penggunaan CA kalian ya teman-teman. Kalau misalnya kalian untuk digital signature, kalian bisa menggunakan SSL atau MIME CA ini teman-teman. Nah, dan kita pilih object signing CA.
Oke, dan S5CA, S5. Kalau untuk SSL berarti kalian untuk membuat CA tersebut di website atau untuk website ya teman-teman, kayak TLS atau SSL klien. Kita buat di sini 4 aja teman-teman. Oke, udah kita pilih, baru kita oke aja teman-teman. Udah oke. Nah, di sini kan nggak checklist nih teman-teman, dan tidak dibawa nih. Nah, oke, kita lihat lagi nih, kita ekspor untuk udah ada, sorry. Nah, untuk kliennya nih udah ada, kita ekspor aja nih langsung untuk klien CA nya, patch nya sama, kita oke kan. Oke, nah di sini kita buka nih. Nah, di sini kan bermasalah nih, untuk kliennya ada bermasalah nih teman-teman. Kenapa nih bermasalah, ada yang tahu nggak? Waduh, belum ada yang tahu nih ya teman-teman. Sama kok untuk kliennya, kita jangan lupa diinstal sertifikat. Nah, kita installnya sama kok di local machine. Berbedanya di mana? Berbedanya di sertifikat import wizard ini teman-teman. Di sertifikat store ini teman-teman. Kita pilih place all. Jangan lupa kita browse. Nah, di sini kita bedanya. Bedanya kita pilih personal. Karena untuk klien personal kita pilih personal. Kita next. Kita finish. Oke. Nah, kita coba hapus ya teman-teman. Nah, di sini masih salah nih teman-teman. Kenapa? Ada yang tahu nggak? Wah, nggak ada yang tahu ya teman-teman. Sebenarnya kalau untuk klien CA atau untuk SSL CA itu saya belum sepenuhnya mengerti tentang klien ya teman-teman. Jadi dimohon maafkan, saya bisa sampaikan dengan sampai intermediate C aja nih teman-teman. Jadi saya bisa sampaikan dari root CA, intermediate CA, dan teori yang dari PPT tersebut. Oke. Cuman kalau dari pembuatan dari install sertifikat kliennya itu sama kok, install sertifikat, cuman bedanya di personal tadi. Itu memang benar, cuman saya lebih tepatnya lupa mengenai cara biar berhasilnya teman-teman. Oke. Kita balik lagi ke presentasi ya teman-teman. Nah, baik, untuk presentasi nih sudah selesai. Terima kasih telah menyisihkan waktu untuk menghadirkan webinar BNB yang sudah saya sampaikan. Selebihnya dimohon maafkan, dan untuk materi yang saya belum mengerti mohon maaf juga. Terima kasih untuk teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.